dulu karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan terkait masalah pelajar yang memiliki sebelum kita masuk ke sesi konseling, baiknya kita mengatur kontrak waktunya terlebih dahulu. Bagaimana kita sepakati dengan 2 kali pertemuan 30 menit. Boleh, mungkin bisa dilakukan hari ini. Baik, karena hari ini hari Sabtu, jadi kita bertemu lagi di pekan depan dengan waktu yang sama dan hari yang sama. Jadi di sini Kiki tidak usah malu untuk bercerita kepada Ibu. Tentu di sini Ibu akan siap mendengarkan apa yang Kiki ingin bicarakan. Sebelumnya Kiki, apakah sudah tahu ada berapa guru BK di sekolah kita? Iya Ibu, ada. Yang betul saja, di sekolah kita ada 3 guru BK-nya. Ada Ibu, Pak Angga dan juga Ibu Lia. Jadi nanti Kiki juga bisa bercerita kepada mereka. Mereka juga pasti bisa bantu Kiki untuk menyelesaikan masalah yang Kiki alami. Dan sebelum itu Ibu ingin tahu apakah Kiki sudah merasa nyaman dengan posisi hidup yang seperti ini? Karena Kiki belum merasa nyaman, kita bisa mengatur terlebih dahulu agar Kiki bisa lebih luas untuk bercerita kepada Ibu. Ya, Kiki, kalau begitu dan Kiki juga harus ingat, Kiki jangan merasa ragu untuk bercerita kepada Ibu, karena Ibu sebagai guru BK tentunya terikat dengan kode etik yang dalamnya ada prinsip dan asas kerahasiaan. Jadi artinya apapun yang Kiki ceritakan dan apapun yang Kiki ceritakan kepada Kiki tidak akan sampai bocor atau tidak akan sampai diketahui oleh orang lain. Baik, kalau begitu silakan Kiki coba ceritakan lebih lanjut kepada Ibu masalah belajar yang Kiki alami itu seperti apa. Jadi tadi Kiki mengalami di sini Kiki mengalami rasa stres dan cemas karena Kiki sering menunda tugasnya, di mana pasti kalau Kiki mendekati deadline itu sudah merasa cemas, sudah merasa stres karena mengerjakan tugas dengan waktu yang ditentukan. Iya, bisa sedangkan malam sih kalau
juga rasa takut akan kegagalan itu menurut ibu sangat tidak bagus. Jadi pokoknya kerjakan saja sesuai dengan apa yang kita miliki, sesuai dengan kemampuan kita. Betul sekali ya, jadi paham apa yang kita alami. Menunda tugas memang bisa membuat kita merasa stres, apalagi waktunya itu sudah mendekati harinya dikumpulkan. Mungkin Mbak Kiki bisa ceritakan lebih lanjut apakah ada faktor yang mungkin mempengaruhi rasa malas Mbak Kiki sehingga Mbak Kiki bisa menunda tugas ataupun PR yang diberikan oleh guru. Sebenarnya itu di sekolah saya itu kondisinya itu ribut-ribut karena di rumah saya itu ada keponakan saya 2 orang dan mereka itu masih kecil jadi masih masa aktifnya dikit lagi ributnya. Jadi sekarang saya terganggu untuk mengerjakan tugas, dan kalau saya mengerjakan tugas pasti dalam kondisi malam karena pasti di situ mereka sudah tidur. Berarti ada faktor lain yang mengganggu Kiki seperti lingkungan yang kurang kondusif ketika mengerjakan tugas. Jadi belajar Kiki di sini kita akan bersama-sama untuk mencari solusi untuk mengatasi masalah belajar yang Kiki alami. Jadi adapun solusi yang bisa kita lakukan, saran yang bisa diberikan yaitu yang pertama, Kiki bisa catat tugas-tugasnya yang diberikan. Jadi ibu selalu sekolah dulu sering mencatat tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan deadline-nya itu kapan. Jadi ibu bisa mengingat tugas ini yang lebih duluan deadline-nya, jadi itu yang lebih diutamakan, yang lebih prioritaskan untuk diselesaikan dengan tepat waktu. Dan juga selain itu pentingnya Nak Kiki untuk mencari partner belajar agar bisa menambah rasa semangat Nak Kiki untuk menyelesaikan tugas-tugas atau PR yang diberikan. Dan terkait masalah yang Nak Kiki alami seperti adanya gangguan yang di rumah sehingga merasa kurang fokus untuk belajar, jadi Nak Kiki bisa mengerjakan tugasnya juga seperti di sekolah, yaitu di perpustakaan. Karena di perpustakaan itu menurut ibu suasananya hanya kondusif untuk mengerjakan tugas dan ada suara yang mengganggu. Dan juga pentingnya Nak Kiki untuk mengerjakan tugas-tugas yang besar menjadi tugas-tugas kecil. Jadi mengingat waktu kita itu 30 menit sebelum kita akhiri sesi ini. Ibu juga mau menanyakan apa sih tujuan Nak Kiki untuk mengatasi, apa sih pentingnya bagi Nak Kiki untuk mengatasi masalah belajar. Jadi kenapa saya merasa ini penting untuk saya atasi, karena saya ini sudah kayak pendidikan terus dalam saya mengerjakan tugas, sehingga ini juga mengganggu prestasi saya, nilai saya ketika saya mengerjakan tugas dengan deadline. Otomatis saya akan mengerjakannya sembarangan begitu, atau mungkin saya kurang teliti dengan saya sehingga kayak tidak ada yang masuk di dalam otak saya. Jadi waktu kalau mau UTS atau mungkin ditanya sama guru bagaimana saya menjawabnya ini, saya bingung begitu ibu, karena kan saya belajar itu sama objek. Aku senang sekali ya, karena di sini Nak Kiki merasa semangat untuk mengatasi masalah yang dialami.
Jadi